Hai minasang, apa kabar? Selamat malam buat teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi dengan saya Rizky Habib Bakar di Ori Channel. Hai, pembahasan kali ini video saya akan membahas tentang materi dasar bahasa Jepang. Jadi buat teman-teman yang sudah jauh pembelajaran bahasa Jepangnya, nggak usah khawatir. Ikutin terus video saya karena di next video kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Jepang ini lebih jauh lagi. Ya, buat yang mau belajar dari dasar, gak usah kemana-mana, tonton terus videonya. Kita mulai. Hajime mashou ka. Hai minasang, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan memperkenalkan sedikit tentang huruf bahasa Jepang terlebih dahulu. Hai, huruf bahasa Jepang itu ada 4 minasang. Yang pertama ada hiragana, ada katakana, ada kanji, dan ada romaji. Kita dari mulai yang pertama, yaitu hiragana. Hiragana itu adalah huruf bahasa Jepang yang digunakan untuk menulis kosakata atau kata-kata yang berasal dari Jepang, minasang. Contohnya, Ohayo gozaimasu, Tokyo, Hiroshima, Naruto, dan semua kosakata yang ada di Jepang itu penulisannya menggunakan huruf hiragana. Yang kedua, huruf katakana adalah huruf yang digunakan untuk menulis kosakata yang berasal dari luar Jepang, atau bisa juga diartikan menjepangkan kosakata dari luar Jepang. Dan yang ketiga adalah kanji. Kanji di sini, kanji dalam bahasa Jepang adalah kanji serapan dari Cina. Hurufnya sama saja dengan huruf-huruf Cina, hanya saja nanti ada 2 pelafalan. Pelafalan dalam membaca huruf kanji Jepang, yaitu ada kungyomi dan ungyomi, cara baca menggunakan bahasa Jepang dengan cara baca menggunakan bahasa Cina. Itu beberapa kanji minasang. Nah, kalau teman-teman harus berapa banyak sih kita biar bisa berkomunikasi dengan Jepang dengan secara benar? Nah, teman-teman minimal harus hafal 1000 kanji atau 2000 kanji. Baru teman-teman agak sedikit tidak kesulitan dalam berkomunikasi dalam bahasa Jepang, minasang. Terakhir adalah romaji, minasang. Romaji dalam bahasa Indonesianya kita sebut dengan Romawi atau alfabet. Sama saja nanti pelafalannya, hanya saja pelafalannya menggunakan bahasa Inggris, minasang. Nah, untuk bagaimana sih bentuk huruf bahasa Jepang? Ada berapa sih huruf katakana dan katakana ini? Hiragana katakana ini ada berapa? Bagaimana bentuknya? Kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu huruf hiragana. Baik, huruf hiragana cirinya adalah banyak lengkungannya, minasang. Jadi hurufnya itu banyak muter-muternya, jadi nggak tegak lurus. Ya, huruf hiragana terdiri dari 46 huruf, ya, dengan 5 huruf vokal, sama dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Vokalnya ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Nah, selebihnya nanti kita ngikutin, ada kakiku keko, sasisu seso. Karena dalam bahasa Jepang huruf N berdiri sendiri atau M yang berdiri sendiri atau K yang berdiri sendiri itu tidak ada. Tapi dalam bahasa Jepang K berdiri sendiri tidak ada, minasang. Adanya K dengan A baru bisa dibaca K. Nah, teman-teman di situ sudah saya kasih modul, ya, teman-teman bisa lihat di modul tersebut bagaimana cara bacanya. Ini cara penjelasan untuk hurufnya ada 46, cara bacanya ada di modul yang sudah saya bagikan ke teman-teman. Buat teman-teman yang punya modul boleh komen di video saya, nanti bisa saya kirim ke alamat teman-teman semua. Hai minasang, kali ini saya akan ngasih tahu ke teman-teman bagaimana sih cara penulisan huruf bahasa Jepang, khususnya di huruf hiragana ini.
Ayo kita mulai dari huruf yang pertama, yaitu huruf A. Huruf A pada dasarnya, cara penulisan huruf bahasa Jepang atau huruf hiragana yaitu diawali dari kiri ke kanan, baru dari atas ke bawah. Misalkan huruf A ya minasan ya, dari kiri ke kanan, baru dari atas ke bawah. Nah, untuk huruf A minasan, untuk yang dari bawah ke atas ini agak melengkung, bukan garis lurus tapi melengkung. Nah, yang dari kanan ke kiri ini lurus. Nah, untuk yang sebelah sini minasan, ini sejajar ya. Lalu yang ini lebih kecil daripada bulatan yang ini. Ini huruf A minasan. Hai, yang kedua minasan yaitu huruf I. Seperti ini huruf I minasan. Yang perlu diperhatikan adalah bagian atas. Ini juga harus sejajar. Yang bagian atas, lalu yang garis kedua ini adalah setengah dari huruf yang pertama minasan. Nah, yang terakhir buangan yang di sini minasan. Ini harus ada, tidak boleh tidak ada. Inilah huruf I minasan. Hai, yang ketiga adalah huruf U minasan. Perhatikan. Seperti ini huruf U minasan. Yang diperhatikan adalah garis bagian atas. Ini tidak boleh terlalu tidur atau terlalu berdiri. Misalkan begini atau begini minasan. Standarnya adalah seperti ini. Nah, yang di bawah ini mirip dengan huruf setengah love ya. Nah, gitu minasan. Biar teman-teman cepat bisa menghafalnya. Inilah huruf U. Nah, yang keempat adalah huruf E minasan. Ini huruf E. Yang bagian atas sama dengan huruf U yang tadi, tidak boleh terlalu tidur ataupun terlalu berdiri. Nah, untuk penulisan yang pertama ini tidak boleh terlalu panjang minasan. Jadi setengah dari sini. Nah, yang tarikan ke bawah ini tidak boleh putus. Jadi dari sini harus langsung balik lagi ke atas lagi sampai tengah-tengah, baru dia belokkan ke sini. Jadi tidak boleh minasan seperti ini. Ambil langsung dari tengah. Jadi dari bawah naik lagi ke atas. Inilah huruf E. Hai, yang selanjutnya adalah yang kelima yaitu huruf O minasan. Ini huruf O. Hurufnya hampir mirip dengan huruf A minasan. Hanya saja kalau huruf O dari bawah ini dia langsung dibulatkan ke sini dan di sini ada buangan. Cara penulisannya tetap sama dengan huruf A, yaitu dari kiri ke kanan, baru dari atas ke bawah, baru yang terakhir adalah buangan. Kalau huruf A kan seperti ini minasan. Nah, kalau huruf A di sini putus, kita ambil start lagi dari sini. Tapi kalau huruf O tidak, dari bawah masih nyambung, baru dibelokkan ke sini minasan. Inilah huruf O. Hai, selanjutnya adalah huruf K minasan. Ya, huruf K seperti ini minasan. Jadi kita ambil dari kiri ke kanan agak naik sedikit. Nah, ini nggak boleh lancip, harus melengkung. Nah, di bawah ini harus ada buangan, nggak boleh hilang. Nah, garis di sini ikutin garis yang ini satu arah. Nah, buangan di sini nggak usah terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Ini huruf K. Hai, selanjutnya adalah huruf Q. Kita bikin seperti sama dengan, tapi agak miring ke atas. Nah, bikin kayak sama dengan, tapi yang di bawah ini lebih panjang daripada yang di atas, agak naik sedikit. Nah, lalu kita coret keluar, garis lurus keluar, dan buangan ini pun tidak boleh hilang. Nah, di sini juga ada buangan. Kalau di huruf komputer tulisannya seperti ini minasan.
kanan, ininya hilang. Jadilah seperti ini. Ini huruf Ki. Baik, selanjutnya adalah huruf Ku minasan. Baik, cukup seperti ini aja. Ku, setarnya dari atas. Ku, jadi hampir mirip seperti kurang dari dalam pelajaran matematika. Huruf Ku. Selanjutnya adalah huruf Ke minasan. Huruf Ke seperti ini. Bikin satu huruf lurus dan ini harus ada buangan. Dan yang kedua, dari start dari kiri ke kanan, dari atas, dan ini harus sejajar. Ini jauh lebih panjang daripada yang pertama. Yang di bawah ini harus lebih tipis daripada yang di atas. Ini huruf Ke. Selanjutnya adalah huruf Ko. Ko cukup seperti ini saja, tapi jangan lupa yang di atas harus ada buangan juga. Yang di sini lebih kecil, yang ini lebih lebar, jadi kayak mulut buaya minasan. Jadi kalau mau ingat huruf Ko harus ingat huruf mulut buaya. Baik, selanjutnya adalah huruf Sa minasan. Huruf Sa seperti salib, tapi yang dari sini itu lurus, bukan seperti X minasan, tapi lurus. Baru dari sini silang ke kanan dan ini harus ada buangan. Di sini buangan juga. Jadi kalau di huruf komputer huruf Sa-nya seperti ini minasan. Kalau ditulis ininya juga hilang. Jadi sama dengan huruf Ki minasan. Selanjutnya adalah huruf Si minasan. Cukup seperti ini saja, seperti pancing. Baik, ini huruf Si. Baik, selanjutnya adalah huruf Su. Startnya tetap dari kiri ke kanan dulu. Setelah itu dari atas ke bawah. Nah, seperti ibu hamil ya, minasang ya. Nah, ini seperti ini. Ini huruf Su. Baik, selanjutnya adalah huruf Se minasang. Baik, hurufnya seperti ini. Jadi start dari kiri ke kanan, lalu tegak lurus kecil. Nah, ini seperti huruf L tapi sama panjang minasan. Ini huruf C. Baik, selanjutnya adalah huruf So. Baik, huruf So seperti ini minasan. Ini lebih pendek, setengahnya dari yang ini minasan. Ini huruf So. Baik, selanjutnya adalah huruf Ta. Baik, tetap startnya dari kanan ke kiri, lalu dari atas ke bawah, miringnya ke dalam. Nah, yang di sini mirip huruf Ko nih minasan. Yang ini dan ini harus tetap ada buangan. Ini huruf Ta. Baik, selanjutnya adalah huruf Ti, tapi dalam bahasa Jepang di huruf hiragana nggak ada huruf Ti minasang, adanya Chi. Ini sama dengan Ti minasang, tapi pelafalan dalam bahasa Jepangnya adalah Chi. Nah, hurufnya dari kiri ke kanan kita bikin seperti angka 5 minasang. Ya, dari sini dulu, baru dari atas ke bawah kita mirip angka 5 minasang. Ini huruf Chi. Baik, selanjutnya adalah huruf Tu. Nah, dalam huruf hiragana pun tidak ada kata tu, adanya su minasan. Hai, su seperti ini minasan. Jadi kayak badan kelinci ya minasan ya. Seperti gundukan seperti ini. Ini adalah tu, startnya dari sini minasan. Hai, selanjutnya adalah huruf T. Nah, huruf T mirip dengan huruf H dalam bahasa Arab minasan. Startnya dari sini. Dan ini tidak boleh putus, tetap harus nyambung. Ini huruf T. Baik, selanjutnya adalah huruf To minasan.
Ini huruf to. Jadi start nanti dari sini, baru dari sini. Ini nggak boleh nyambung, nggak boleh putus maksud saya. Harus nyambung terus, muter ke sini minasan. Jadi dari sini dulu 1, baru dari sini langsung 2, dan ini harus lurus. Ini huruf to. Ayo selanjutnya adalah huruf N atau na. 1, 2, 1. Ini huruf na. Jadi startnya dari sini 1, lalu dari sini keluarnya ke dalam, lalu kita bikin seperti ini, kayak angka wawu kebalik ya. 3, yang terakhir ini 4 minasan. Ya, yang buangan ini adalah nomor terakhir. Ini huruf na. Hai, selanjutnya adalah huruf ni minasan. Nah, ini adalah huruf ni. Jadi ini kita bikin seperti huruf i minasan dari atas ke bawah, dan ini harus ada buangan. Lalu yang di sini kita bikin lagi seperti huruf ko minasan. Nah, ini juga harus ada buangan. Ini huruf ni. Hai, selanjutnya adalah huruf nu. Kita bikin dulu seperti vi minasan. Ini adalah huruf nu. Kita bikin dulu vi, tapi ini nggak boleh terlalu lebar biar kelihatannya lebih bagus. Vi. Nah, di sini langsung muter, tidak boleh putus. Di sini tembus ya minasan ya. Yang ini tembus, nggak boleh tidak tembus, harus tembus. Nah, ini harus lebih kecil daripada yang ini. Kita muter. Nah, ini harus ada buletan, dan ini buangan, tembus juga minasan. Ya. Nah, ini harus sejajar juga minasan. Ini huruf nu. Selanjutnya adalah huruf ne minasan. 1 tegak lurus, 2. Ini huruf ne. Jadi kita bikin seperti ini kayak huruf hin ya, huruf hin dalam bahasa Arab, tapi di sini ada buangan, dan di sini harus tembus juga minasan. Nah, ini juga harus standar. Ini huruf ne minasan. Hai, selanjutnya adalah huruf no minasan. Hai. Nah, ini huruf no minasan. Nah, di sini bikin kayak setengah lingkaran ya minasan ya. Jangan lurus atau jangan beloknya ke sini baru begini minasan. Ataupun lurus baru begini, tidak boleh minasan. Jadi masuk ke dalam, kita putar setengah lingkaran, dan sini harus lurus. Ini adalah huruf no minasan. Hai, selanjutnya adalah huruf H minasan. Ya, kita bikin tegak lurus, kita bikin strip, lalu dari atas harus sejajar, kita buang. Ini huruf H minasan. Dari startnya dari sini dulu, ini harus ada buangan, baru strip dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, kita bikin bulatan di sini. Ini huruf H minasan. Selanjutnya adalah huruf Hi. Ini huruf hi minasan. Nah, di sini tidak boleh sejajar, tapi agak miring ya minasan ya. Jadi tidak boleh bikin seperti ini lurus, tapi miring. Nah, di sini kayak tempat tampungan air, ini lebih besar ya minasan ya. Di sini agak kecil. Ini huruf hi. Hai, selanjutnya adalah huruf hu. Tapi dalam huruf hiragana pelafalan huruf hu itu tidak ada. Adanya fu minasan. Hu atau fu ya minasan ya. Tapi dibacanya dalam bahasa Jepang huruf hiragana adalah fu, bukan lagi hu. Penulisannya adalah buat seperti ini. Kita bikin su tapi dalam posisi berdiri. Kalau su kan seperti ini ya minasan ya, seperti tadi ya. Tapi kita posisikan balik ke atas, lalu kita ada buangan seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Jangan lupa ini harus ada buangan. Ini adalah fu. Hai, selanjutnya adalah huruf he minasan. Ya, ini huruf he.
ya. Jadi kayak gunung ya minasang ya, tapi yang ini lebih panjang daripada yang ini, huruf he. Nah, ini lebih panjang, ini lebih pendek. Ini huruf he. Baik, selanjutnya adalah huruf ho minasang. Baik, huruf ho hampir mirip dengan huruf h minasang ya. Kita bikin tegak lurus, bikin sama dengan, tapi ini sejajar minasang dan ini tidak tembus ya. Lalu kita tarik dari atas, kita bikin buangan di sini. Ini adalah huruf ho minasang. Jadi hampir mirip seperti huruf h. Kalau huruf h kan seperti ini ya minasang ya. Stripnya hanya satu dan ininya tembus minasang. Tapi kalau huruf ho ininya tidak tembus, stripnya ada dua. Ini huruf ho. Hai, selanjutnya adalah huruf ma minasang. Kita bikin sama dengan dulu, baru tarik dari atas. Cukup begini aja huruf ma. Selanjutnya adalah huruf mi. Nah, ini adalah huruf mi minasang. Ini pendek aja, kecil tapi agak naik sedikit. Lalu kita bikin bulatan ke sini kayak huruf Z gitu ya. Nah, ini masuk ya minasang ya. Jangan sampai nanti pembuatannya jadi begini. Ya, tapi masuknya ke dalam ke sini. Bukan keluar. Ini huruf mi, startnya dari sini. Baik, selanjutnya adalah huruf mu minasang. Strip, bulatan, tarik ke belakang, buang. Ini huruf mu, startnya dari kiri ke kanan, dari atas kita belokkan ke belakang, keluar. Setelah itu yang terakhir adalah yang strip ini. Huruf ini hampir mirip dengan huruf su minasang. Masih ingat dengan su ya? Su seperti ini. Kalau mu kita putar ininya ke belakang, ada buangan. Ini adalah huruf mu. Baik, selanjutnya adalah huruf me. Bikin V sama seperti kita bikin nu. Bedanya kalau nu di sini dia tidak ada tembusannya, tapi kalau me tidak ada minasang ya. Kita ingat lagi seperti huruf nu ya. Kalau nu itu kan seperti ini ya minasang ya. Nah, ada ininya, tapi kalau huruf me ini tidak ada. Ini adalah huruf me. Baik, selanjutnya adalah huruf mo minasang. Mo kita buat dulu huruf si. Masih ingat dengan huruf si ya? Seperti pancing dari atas ke bawah ya. Satu. Lalu kita kasih sama dengan di sini minasang. 2 dan 3. Ini adalah huruf mo minasang. Baik, selanjutnya adalah huruf ya. Baik, ini tarik ke atas pengkelung dan ini tarik keluar. Sesuaikan saja panjangnya minasang. Nah, ini ada strip ke atas dan ini nempel minasang. Ini huruf ya. Jadi satu dari sini melengkungkan, dari ini 2 dan ini 3. Ini huruf ya. Baik, selanjutnya adalah huruf yu. Kenapa langsung huruf yu? Karena huruf y tidak ada dalam huruf hiragana minasang. Itu tidak ada. Jadi kita langsung ke huruf yu. Ya. Huruf yu kita tarik dari atas ke bawah. Ini tidak boleh putus. Tarik lagi ke atas sampai tengah-tengah, kita bulatkan, kita masuk. Baru dari atas ke bawah dan ini tembus semua. Ya, startnya dari sini, baru ini tutup. Jadi di sini tidak boleh putus minasang. Tarik lagi ke atas. Jadi kita kayak bikin B. Gitu ya, tapi bedanya ininya tidak terlalu tinggi. Baik, ini huruf yu. Baik, selanjutnya adalah huruf y minasang. Sama seperti huruf y. Y dalam hiragana tidak ada, makanya kita hilangkan huruf y. Adanya huruf yo. Yo kita bikin strip. Lalu dari sebelah kiri kita tarik dari atas, nempel, kita bulatkan. Nah, ini adalah huruf yo minasang ya. 1, 2. Ini huruf yo.
selanjutnya adalah huruf ra minasan. Ya, ra kita bikin seperti angka 5. Ya, tapi kita buangannya ada di sini. Ini huruf ra. Jadi hampir mirip dengan huruf ci. Masih ingat dengan huruf ci ya minasan ya? Strip seperti ini. Ini huruf C. Bedanya dengan ra, ininya dihilangkan, kita ganti seperti ini. Ini huruf ra. Startnya dari sini, baru ke sini. Hai, selanjutnya adalah huruf ri minasan. Ri seperti huruf I. Ya, seperti huruf I. Ini nggak boleh hilang, harus ada buangan, ini standar. Dan sebelah kiri harus lebih kecil atau lebih pendek daripada yang sebelah kanan. Sebelah kanan lebih panjang ya minasan ya. Kalau huruf I kan seperti ini minasan. Kebalikan dari huruf ri, yang kanan lebih pendek, tapi kalau huruf ri, yang kiri yang lebih pendek. Ini huruf ri. Baik, selanjutnya adalah huruf ru. Kita bikin seperti hak minasan ya dalam bahasa Arab. Ru ini pendek aja setengah ya. Startnya dari sini kita tarik ke bawah. Nah di sini nggak boleh putus. Kita balik lagi sampai ke tengah-tengah. Kita bikin bulatan. Nah ini pun harus ada bulatan dan tidak tembus ya minasan ya. Ini tidak tembus. Kalau tembus berarti salah. Ini adalah huruf ru. Baik, selanjutnya adalah huruf re minasan. Kita tarik dari atas ke bawah. Setelah itu kita bikin 1, 2, tarik lagi ke atas, lancip, biarkan turun ke bawah, buang. Jadi seperti huruf ne ya minasan ya. 1, ini kecil aja, tarik ke bawah, ini jangan putus. Nah ini lancip ya minasannya, lancip. Nah buang, ini pun standar. Ini huruf re. Hai, selanjutnya adalah huruf ro. Huruf ro mirip dengan huruf ru. Bedanya kalau ro tidak ada bulatan di bawahnya ya minasan ya. Kalau ru tadi ada bulatan di bawahnya ya minasan. Startnya dari atas ke bawah. Kita ingat lagi dengan ru ya minasan ya. Ini huruf ru. Jadi perbedaannya kalau ru ini ada ininya, kalau ro di sini tidak ada. Inilah huruf ro. Hai, selanjutnya adalah huruf wa. Wa kita bikin seperti huruf re minasan. Tarik dari atas ke bawah, lalu kecil aja, tarik lagi ke bawah, tarik lagi ke atas, buang seperti ini ya. Ini pun harus sejajar. Ini huruf wa. Startnya dari sini, dari atas ke bawah 1, yang kedua baru dari kiri ke kanan, tarik ke bawah, buang. Masih ingat dengan huruf re ya minasan ya. Bedanya dengan huruf re, 1, 2, 3, tarik ke atas, buang. Nah kalau re dari sini lancip dan ini buang keluar minasan. Tapi kalau wa justru kita bulatkan, kita tarik ke dalam. Ini huruf wa. Selanjutnya adalah wi, wu, we. Tapi dalam huruf bahasa Jepang, huruf hiragana, wi, wu, we itu tidak ada minasan ya. Jadi tidak ada. Kenapa? Karena sekali lagi saya ingatkan kalau huruf hiragana itu adalah huruf yang digunakan untuk menulis kata-kata yang berasal dari Jepang. Dan nggak ada orang Jepang namanya wiwi minasan. Jadi huruf wi tidak digunakan, atau weni ya. Huruf w tidak ada karena orang Jepang tidak ada namanya weni ya minasan ya. Jadi wi, wu, we itu tidak ada. Jadi kita langsung ke huruf wo minasan. Ya, huruf wo kita bikin strip. Kita tarik ke bawah lurus. Kita bikin angka 5 seperti ini. Lalu dari sini kita bikin C. Ini huruf wo minasan. Start dari sini 1, dari atas ke bawah sampai tembus ke sini. Yang ketiga ini seperti huruf C ya minasan ya. C, strip. Nah ini huruf C ya minasan ya.
tinggal dikasih seperti ini, sama aja ya minasan. Cuma bedanya kalau wo ininya lurus ya minasan. Sebetulnya kalau dipiringin seperti ini juga nggak masalah, tapi alangkah baiknya seperti ini. Ini ada huruf wo. Hai, yang terakhir yang harus kalian hafalkan adalah huruf N atau eng atau em ya. Jadi 3 huruf alfabet ini huruf hiragananya hanya satu ya. Hurufnya adalah dari atas tarik ke dalam miring, dan ini nggak boleh putus minasan. Kita tarik lagi ke atas sampai tengah-tengah, kita putar seperti ini. Nah, ini harus sejajar minasan. Ini adalah huruf N atau eng atau em. Inilah huruf N minasan. Start dari atas. Hai, huruf hiragana yang harus teman-teman hafalkan hanyalah A sampai N saja minasan. A sampai N atau eng yang tadi baru kita jelaskan. Nah, tapi ada tambahan huruf, yaitu huruf G, ga, gigu, gego, Z, za, zizu, zezo, D, da, di, du, dedo, B, ba, bi, bu, bebo, dan P, pa, pipu, pepo. Tapi huruf dari kelima huruf ini hurufnya sama. Huruf G sama dengan huruf K minasan. Huruf Z sama dengan huruf S minasan. Huruf D sama dengan huruf T minasan. Huruf B sama dengan huruf H. Dan huruf P juga sama dengan huruf H. Seperti yang tadi sudah kita bahas. Bagian K, kakiku, keko. S, sasisu, seso. Dan Z-nya pun ada, zazizu, zezo. Tapi hurufnya sama dengan ini minasan ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan untuk huruf G, Z, D, B 4 ini minasan ya. Yang 4 ini tambahannya adalah petik 2. Dalam bahasa Jepang namanya teng-teng. Petik 2 ini adalah namanya teng-teng. Contohnya seperti apa? Kita bikin huruf G ya minasan ya. Ga diambil dari huruf K. Ga vokal A, berarti K dulu kita buat. Ini adalah huruf K. Tapi kita ingin rubah ke huruf Ga. Ya, tinggal dikasih petik 2. Maka jadilah huruf Ga. Seperti itu minasan. Dan selanjutnya kalau ingin huruf Gi bagaimana? Dari vokal I. Berarti kita ambil dari huruf Ki minasan. Kita bikin Ki dulu. Seperti ini. Ini huruf Ki. Lalu kita tambahkan teng-teng minasan. Maka jadilah huruf Gi. Dan ini berlaku untuk huruf Z, D, dan B minasan ya. Huruf S dikasih teng-teng ya. Sa dikasih teng-teng jadi za. Si dikasih teng-teng jadi zi. Su dikasih teng-teng jadi zu. Begitu juga dengan B. Huruf H dikasih teng-teng jadi ba. Huruf H dikasih teng-teng jadi bi. Huruf Fu, bukan hu ya minasan ya. Huruf Fu dikasih teng-teng jadi bu. Huruf H dikasih teng-teng jadi B. Ho dikasih teng-teng jadi bo. Kita lanjutkan ya minasan ya. Tadi kita sudah pembahasan untuk G, Z, D, B sama dengan hurufnya K, S, T, H. Tinggal dikasih teng-teng. Nah, ini ada huruf P ya minasan ya. Tapi huruf yang digunakan sama, yaitu huruf H. Yang membedakan huruf H dikasih apa sih? Nanti bisa dibaca P itu. Nah, khusus ya. Khusus huruf P minasan. Khusus huruf P itu dikasih namanya bulatan kecil, yaitu marui. Ya, minasan. Ini namanya marui. Jadi contohnya misalkan huruf H.
begini ya minasan ya. Dikasih marui atas kecil, maka jadilah pa. Huruf hi. Dikasih marui, jadilah pi. Ya. Fu. Dikasih marui, jadilah pu. Lain cerita dengan yang ba minasan. Sama-sama diambil dari huruf H. H. Nah, kalau mau jadi B, maka harus menggunakan teng-teng minasan. Makanya teng-tengnya dikasih di atas. Jadilah ba. Tapi kalau jadi dikasihnya marui, bukan lagi ba, tapi pa. Nah, ini perbedaan antara huruf P dan B, babi bu bebo, dengan papi pu pepo, dengan menggunakan satu huruf, yaitu huruf H. Yang membedakan adalah dikasih teng-teng dan dikasih marui. Jadi sekali lagi, yang dikasih teng-teng hanyalah 4 ini. 1 huruf G, 2 huruf Z, 3 huruf D, dan 4 huruf B. Dan terakhir huruf nomor 5 adalah huruf P, khusus sendiri, yaitu menggunakan marui. Itulah perbedaan beberapa huruf minasan. Hai minasan, saya akan menjelaskan untuk bagian D, yaitu sama dengan huruf T ya minasan ya. Kita coba tulis bagian T ya. Ta, ci, su, te, to minasan. Ini taci, su, teto, huruf biasa. Kita rubah ke dalam menjadi D, menjadi da, didu, dedo. Masih ingat ya tadi ya, yang tinggal ditambah apa nih? Huruf T bisa menjadi D, yaitu ditambah teng-teng, petik 2. Taci, su, teto. Kita rubah menjadi da, didu, dedo, tinggal dikasih teng-teng. Ta dikasih teng-teng jadi da, ci dikasih teng-teng jadi di, su dikasih teng-teng jadi du, te dikasih teng-teng jadi du, to dikasih teng-teng jadi do. Tapi dalam huruf hiragana untuk bagian di ya dan du, pelafalannya tidak ada minasan. Tapi kalau ingin ditulis ya seperti ini, tapi pelafalannya tidak ada karena tidak ada dalam bahasa Jepang atau kosakata dalam bahasa Jepang, nama-nama dalam bahasa Jepang namanya didi misalkan atau dudi misalkan ya. Jadi makanya tidak ada nih untuk huruf di dan du untuk pelafalannya. Tapi kalau mau ditulis seperti ini misalkan ya. Hai minasan, selanjutnya adalah kya kyu kyo, gya gyu gyo, cha chu cho ya minasan ya. Nah, kita belajar kya. Bagaimana sih huruf kya ini? Gampang. Ketika kita melafalkan huruf kya, berarti vokal yang kita ambil dari huruf ini adalah kata ki. Pelafalannya kan kya, otomatis dari huruf ki ya minasan ya. Makanya kita buat dulu huruf ki. Nah, baru ya-nya. Nah, berhubung penulisannya kya 3 huruf, maka ya di sini yang digunakan adalah ya kecil. Jangan ya besar ya minasan ya. Kalau ya besar nanti penulisannya menjadi kia. Kalau ya-nya besar, berhubung 3 angka kia, maka yang ya digunakan adalah ya kecil. Nah, ini sama selanjutnya dengan kyu kyo. Kyu kyo dari vokal ki ya minasan ya. Ki dulu, kasih yu kecil minasan. Ya, sama dengan kyo dari vokal ki, kita kasih yo. Dan ini berlaku untuk semua huruf. Misalkan mia miu mio, nya nyu nyo, ria riu rio, hia hiu hio. Semuanya berawal dari vokal i minasan. Ya, pelafalannya dari vokal i, tinggal dikasih ya, yu,
yo kecilnya minasan. Bagaimana dengan huruf ya, gyu, gyo? Sama minasan ya, tidak ada bedanya. Tiap yupyo bagaimana? Sama, tidak ada bedanya. Ya, misalkan ya, gyu, gyo ya minasan ya. Gia dari vokal gi, yaitu diambil dari huruf ki, ya, dikasih teng-teng jadilah gi. Tinggal dikasih ya kecil minasan, maka jadilah gia. Sama dengan gyu dan gyo, diambil dari huruf ki, dikasih teng-teng jadi gi, dikasih hiu kecil jadilah gyu. Gyo diambil dari huruf ki, dikasih teng-teng jadi gi, ditambah yo jadilah yo. Ya minasan ya, kya kyu kyo ja gyu gyo. Oke, nah selanjutnya ada huruf ca cu co minasan ya. CHA dengan CYA sama minasan ya, tapi tidak ada CYA, adanya CHA. CHU ciu juga boleh, tapi tidak ada ciu, adanya CHU. Begitu dengan co. Tapi cara penulisannya sama dengan ya, gyu, gyo ya minasan ya. Ca berarti diambil dari huruf vokal ci ya minasan ya. Kita huruf ci kita tulis. H ini bukan huruf H yang kita tulis, tetap yang digunakan adalah ya kecil ya minasan ya. Nah, makanya saya tulis di sini biar teman-teman cepat bisa menghafal. Ca dengan cia sama penulisannya. Ya, penulisan dalam bahasa Indonesianya CHA dengan CYA, tapi menggunakan satu huruf bahasa Jepang yaitu cia. Ya minasan ya. Tapi nanti jangan kaget nanti ketika ketemu huruf CHA. Nah, yang kecil di sini bukan huruf H, tapi tetap menggunakan huruf ya, sama dengan yang lain. Cu bagaimana? Sama, kita dari vokal ci dikasih yu, cu bacanya, bukan ciu tapi cu. Co juga sama ya minasan ya, ci dikasih yo kecil, dibacanya co bukan cio, walaupun tulisannya adalah cio. Hai. Selanjutnya adalah ja, ji, ju, je, jo minasan ya. Ja dengan jia, ju dengan jiu, jo dengan jo ya. Sebelum kita ke arah sini, kita ke ji dulu. Ji sama dengan zi. Ji dengan zi sama, satu huruf bahasa Jepang, yaitu diambil dari huruf si. Masih ingat ya minasan ya? Diambil dari huruf si, dikasih teng-teng, maka jadilah zi atau ji. Jadi pelafalannya boleh dua, boleh dilafalkan ji atau zi. Tapi rata-rata orang Jepang melafalkan ini menjadi ji ya minasan ya. Nah, untuk ja, ju, dan jo bagaimana? Sama, dua menggunakan huruf bahasa Indonesia, ja atau jia. Huruf Jepangnya tetap satu ya minasan ya, diambil dari vokal ji ya minasan ya. Makanya kita tulis dulu ji, baru kasih ya kecil minasan. Mau penulisannya JAA, JA atau JYA, sama saja penulisan dalam bahasa Jepangnya seperti ini. Yang ju bagaimana? Sama, yaitu si dikasih teng-teng jadilah ji, dikasih yu kecil, dibacanya ju atau ju. Yang jo sama, si dikasih teng-teng jadilah ji, dikasih yo kecil jadilah jo atau jio. Nah, untuk j sendiri bagaimana?
Dalam huruf hiragana tidak ada huruf J. Kenapa? Sekali lagi, huruf hiragana bukanlah huruf yang digunakan untuk menulis kosakata yang berasal dari luar Jepang. Tapi hiragana ditulis untuk menggunakan kosakata yang berasal dari dalam Jepang. Tidak ada ya nama orang Jepang namanya JJ atau Jenny ya nih ya. Nah, makanya adanya nanti di huruf hiragana. Makanya untuk huruf J itu tidak ada. Adanya ja, ji, ju, jejo. Baik, minasan, mungkin untuk huruf hiragana sekian. Kalau ada pertanyaan tentang huruf hiragana, boleh komen di bawahnya atau boleh hubungi kami langsung ya. Jangan lupa ditonton terus, belajar di rumah, jaga kesehatan. Sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.